Sebelum kita belajar sama-sama, saya ajak lebih dulu kita datang kepada Dia di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berkenan berbicara kepada kami di malam yang istimewa ini. Biarlah ketika kami belajar mengenai sebagian daripada firman Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan yang sama. Sehingga lewat pelajaran hari ini, Tuhan bukan sekedar memberkati kami dengan sebuah pemahaman, namun sekaligus Allah kami, Roh Kudus, yang tinggal di dalam kehidupan kami, itu pula yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, di saat yang istimewa ini, kami mengundang Engkau untuk berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita secara istimewa akan membicarakan tentang sebuah topik, yaitu arti melayani. Kata melayani, saya yakin setiap orang yang cinta sama Tuhan dan pekerjaannya, kurang lebih sudah punya gambaran, punya bayangan, kira-kira apa sih yang mau dilakukan. Namun, saya ingin lebih dahulu menyampaikan sesuatu yang pasti ada di pemandangan mata kita, bahwa saat ini arti melayani sudah mulai bergeser dari kebenaran firman Tuhan yang asli. Kita menyaksikan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa sekarang mulai banyak orang berpendapat, khususnya
yang terjun di dalam dunia kerohanian, dunia pelayanan ini tadi, mulai punya pandangan yang sama. Mereka mulai berkata, kalau kamu kepingin punya sebuah kepastian bahwa pemain musik itu atau WL itu, worship leader itu tadi, pemandu pujian yang baik-baik itu tadi, tetap melayani di gerejamu, kamu mesti ikat dia. Kamu kasih dia gaji yang cukup. Kamu kasih PK yang besar. Agar supaya apa? Dia tidak pindah ke tempat orang lain, sehingga engkau bisa menjadwal dia sesuai dengan jadwal acara gereja yang sedang kau pimpin. Nah, saudara, kurang lebihnya seperti itulah. Mulai pemain musik, mulai pemandu pujian yang hebat-hebat, terus kemudian pembicara apalagi ya, penginjil, pengkhotbah, pendeta yang biasa diundang karena seringkali orang berkata bahwa khotbah-khotbahnya itu sangat memberkati dan lain sebagainya. Itu kalau bisa khususnya para pemain musik dan pemandu pujian itu diikat supaya apa? Mereka senantiasa akan melayani terus di gereja yang memberikan gaji atau PK yang cukup. Nah, saudara, hari ini kita mau menyaksikan apa sih arti melayani menurut kitab suci. Kita ingin tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan apa yang dikatakan oleh orang-orang tertentu yang melayani. Salah satunya adalah Rasul Paulus dan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan mereka secara langsung dengan Kristus. Saudara, saya bacakan lebih dulu Yohanes pasal ke-12. Yohanes pasal ke-12 ayatnya yang ke-26 yang demikian bunyi firman-Nya, keluar langsung ya dari mulut Tuhan Yesus. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, jelas pelayan yang benar itu bukan cuma dikasih, dihormati oleh Tuhan Yesus, namun sekaligus Bapa yang ada di surga juga menghormati dia. Catatannya, ternyata orang yang melayani Yesus Tuhan, melayani aku, di mana saja Tuhan Yesus berada, orang tersebut, pelayan tersebut juga ada di situ. Artinya, dia ingin menunjukkan lebih daripada itu, bukan hanya keberadaannya dia di suatu tempat, bukan, tetapi gaya hidupnya dia. Itulah yang seharusnya itu diikuti. Apa yang dia lakukan itu diteladani, gaya hidupnya itu dicontoh, sehingga ketika kita berkata, kita ini orang Kristen, itu tidak salah. Sebab apa? Yang disebut Kristen adalah orang-orang yang hidupnya seperti Kristus. Mencontoh gaya hidupnya Tuhan Yesus. Mengadopsi apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga termasuk cara Kristus itu berpikir. Nah, saudara, namun apa yang seringkali hari ini terjadi, justru kita banyak melihat orang-orang tertentu, ya, orang-orang tertentu yang setiap hari juga sudah berdoa sama Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang memang punya pekerjaan. Sehingga dengan demikian anak-anak Tuhan yang sudah mempunyai income secara pasti, mungkin dia bekerja sebagai seorang manajer produksi di pabrik, manajer marketing di sebuah perusahaan, atau mungkin dia kerja di sebuah lembaga keuangan dan lain sebagainya. Bukankah Anda dan saya setiap hari pun kita juga berdoa, Tuhan berkati dengan pekerjaanku, supaya aku punya karir yang luar biasa, aku punya bonus yang cukup banyak untuk masa depan anak-anakku dan lain sebagainya. Saudara, namun ironi sekali, ketika kita minta berkat, kita diberkati, namun apa yang seringkali terjadi, orang selalu tidak puas dengan karunia, dengan talenta tertentu yang Tuhan berikan. Mungkin suaramu bagus, mungkin kau pandai untuk main musik. Ketika diundang oleh gereja dan lain sebagainya, saudara, saya nggak ngerti siapa yang mengawali hal seperti ini, sehingga hari ini siapa yang salah
kita sepertinya itu ingin menemukan antara telur dan ayam itu dahulu yang mana. Saudara, orang yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan pekerjaan tetap, income yang tetap, masih tega-teganya. Kalau dia diundang untuk melayani Tuhan, ya, kalau transportnya tidak ada, cenderung apa? Mereka juga tidak mau memperhatikan. Kalau transportnya kecil, mereka juga memperbandingkan juga dengan transport dari gereja atau persekutuan doa yang lain. Sehingga yang hebat semakin banyak berbuat dosa. Karena apa? Mereka punya bargaining power. Mereka punya kekuatan untuk berunding, untuk memilih, untuk menentukan. Aku enaknya melayani di gereja yang kecil, yang PK-nya cuma beberapa ratus ribu, atau aku harus melayani di sebuah gereja yang demikian banyak jemaatnya. Bahkan ini bisa menjadikan sebuah profil kebanggaan dari seorang pemandu pujian atau pemain musik yang bisa berkata, diambil fotonya, diambil videonya, kemudian dia ngomong, saya ini kalau melayani itu biasanya di gereja yang kurang lebih 1000 jemaat sekali ibadah. Dan itu ibadah 1 minggu paling tidak harus 3 kali. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya? Dia pun juga adalah pribadi yang datang untuk melayani. Yesus Tuhan itu berkata di dalam Matius pasal ke-20 ayat ke-28 berkata demikian, saudara. Silakan dibuka Matius pasal 20 ayat ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kita tahu Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi dia memberikan teladan buat saudara dan saya. Dia datang justru untuk melayani. Sampai dengan pelayanannya yang membuat para rasulnya, Petrus dan kawan-kawan, bisa jadi sungkan gara-gara dia pernah menunjukkan pelayanan dalam hal basuh kaki. Mereka sampai sungkan. Loh, Tuhan ngapain? Mestinya kan kami yang membasuh kakimu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, enggak. Jika engkau menyebut aku Tuhan dan Guru, tepat. Tetapi aku mau melakukan ini. Nah, supaya kamu pun mau melakukan seperti apa yang tak teladankan. Nah, saudara, apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 20 ayat 28 tadi? Dia bukan dilayani, tapi dia melayani. Bahkan, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Khususnya mereka yang percaya, Tuhan Yesus menebus dosa-dosa mereka di atas kayu salib. Urusan yang tidak percaya, urusannya mereka sendiri. Nah, saudara, lewat pengorbanannya dia di atas kayu salib, sehingga kita punya satu kesimpulan sesungguhnya. Berarti konsep melayani menurut Tuhan Yesus itu adalah berkorban. Memberikan segala sesuatu yang dia punya agar orang itu mendapatkan manfaat dari pengorbanannya dia. Inilah konsep dari Tuhan Yesus. Arti melayani adalah berkorban untuk semua orang agar pengorbanan yang dia lakukan itu memberikan manfaat bagi yang menerimanya. Yaitu ketika dia ada di atas kayu salib, dia sedang menebus dosa-dosa orang yang percaya kepada dia. Nah, saudara, mungkin kita akan berkata, kalau bisa Pak Roni, kasih contoh jangan Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus bisa segalanya. Gimana konsepnya? Jika seseorang itu melayani bersama Tuhan Yesus, kasih contoh yang juga manusia. Nah, saudara, di sini ada contohnya. Salah satunya adalah para perempuan yang ikut melayani bersama Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 8 ayatnya yang ketiga. Saudara, saya bacakan ayat 1 sampai ketiga saja. Judul bacaannya adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus.
Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari tujat, Yohana, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, saudara, konsep mula-mula melayani itu tidak pernah terpikirkan bahwa di dalam pelayanan aku pulang bawa duit. Tidak pernah terpikirkan bahwa aku harus punya tarif. Kalau 200.000 bukan kelas saya. Saya biasa melayani gereja yang besar, minimal jemaat 1.000. Saya sekali manggung kurang lebih 500.000. Jadi kalau mau panggil saya, ya jangan gereja kecil. Konsep yang dulu adalah melayani dengan keikhlasan hati. Karena cintanya kepada Kristus Tuhan. Mereka datang dengan segala yang mereka miliki. Bukan cuma tenaga, bukan cuma pikiran, bukan cuma fasilitas, namun sekaligus. Di sini dikatakan mereka melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Ya saudara, apakah kita tidak malu? Walaupun yang namanya dunia ini tadi mulai bergeser, dunia yang semakin maju, ternyata adalah dunia yang semakin menggeret penghuninya menjadi orang yang semakin materialistis. Tetapi ketika orang beriman ikut keseret seperti itu, jujur aja, tidakkah engkau malu bahwa ternyata imanmu pun itu mundur. Kualitas imanmu semakin jelek, semakin buruk, semakin jatuh. Oleh karena itu mengingatkan saya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang meragukan apakah benar kalau nanti aku datang, anak manusia datang untuk kedua kalinya, aku masih menjumpai iman itu ada di bumi. Nah saudara, lihat, oleh karena semua orang merasa tidak bersalah kalau aku terima PK yang diistilahkan, Pak, ini untuk gantinya transport. Saudara, semua pun merasa sah-sah saja untuk diterima sebagai tambahan penghasilan. Nah saudara, saya ingin ingatkan kepada Anda yang punya penghasilan yang lain, seyogyanya Anda tidak terima PK saat Anda melayani Tuhan. Itu adalah bakti keluarga Anda yang Anda wakili. Tetapi jika Anda terima, apa kebanggaanmu di hadapan Tuhan yang maha mulia dan maha agung ini tadi? Engkau masih berani berkata, oh aku berangkat melayani Tuhanku. Tuhan di surga tertawa, ngelihat apa yang kau ucapkan. Tuhannya berkata, siapa yang melayani aku? Aku Tuhan, bayar kamu. Sehingga tanpa sadar yang namanya gereja saat ini telah berhasil membuka lapangan pekerjaan di bidang rohani. Jangan salahkan, jika suatu hari kelak Yesus Tuhan akan berkata kepada orang-orang seperti ini, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Walaupun kau berkata, aku setiap minggu melayani Tuhan di bidang musik, di bidang memimpin pujian, di bidang firman Allah, itu lebih daripada 10 kali. Tuhan berkata, kamu bersemangat luar biasa, tetapi semangatmu bukan berarti engkau rindu datang kepadaku, tetapi semangatmu oleh karena apa? Amplop ini tadi yang membuat engkau bersemangat di dalam namaku, karena ada rezeki, sama seperti ketika dia berkata kepada orang yang sudah dikenyangan dengan 5 roti dan 2 ikan.
Dia berkata, engkau datang kepadaku bukan karena tanda-tanda ajaib, tetapi engkau datang kepadaku oleh karena roti itu tadi telah menjadikan perutmu kenyang. Saudara, bagaimana dengan para rasul? Apakah para rasul juga memberikan sesuatu yang sebanding setara dengan perempuan-perempuan ini yang mempersembahkan hartanya, karena perempuan-perempuan ini banyak dari keluarga-keluarga kaya yang menyertai Tuhan Yesus. Padahal para rasul kita tahu mereka dari keluarga yang sangat sederhana, dari seorang nelayan. Saudara, kita mau lihat andilnya apa sih para rasul yang harusnya menjadi teladan kita, tetapi sekarang orang mulai buat tafsir sendiri dan mulai bergeser. Jadi hati-hati, kita punya firman Tuhan, Alkitab-kitab suci kita sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang bicaranya dia adalah Kristen, yang mengasihi Kristus, dan kita banyak melihat dia banyak terlibat di dalam kegiatan gereja dan lain sebagainya. Tetapi hal seperti itu saya garis bawahi tidak menjamin orang-orang yang seperti ini sudah mendapatkan keselamatannya. Saudara, lihat apa yang dikatakan di sini. Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Judulnya adalah Yesus mengutus ke-12 rasul. Berarti Yesus Tuhan pun juga mengutus saudara dan saya sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 7 dan 8 perhatikan, boleh digaris bawahi. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Berarti Anda dan saya disuruh oleh Tuhan Yesus memberitakan Injil, agar supaya mereka segera bertobat dan diselamatkan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Digaris bawahi. Yang asli tidak pernah mikir duit. Yang asli tidak pernah mikir duit. Sebab yang asli berpikir, aku mendapatkan karunia-karunia ini juga dengan cuma-cuma. Oleh karena itu karunia-karunia ini harus tak persembahkan kepada sang pemberi juga dengan cuma-cuma lewat pelayananku menghadapi sesama yang lain yang membutuhkan pertolongan dari Tuhanku. Namun apa yang sering terjadi? Justru orang berlomba-lomba untuk bisa menjadi terkenal oleh karena karunia-karunia tersebut, dan yang ujung-ujungnya memperkaya kehidupan orang-orang tersebut. Sedangkan para rasul begitu diajak, ikutlah aku, apa yang mereka lakukan? Mereka sebagai nelayan yang hidupnya sangat-sangat sederhana. Mereka mengikut Kristus dengan tidak pernah mikirkan lagi bagaimana masa depan keluarga mereka. Mereka mengikut kepada Kristus dan meninggalkan pekerjaannya. Dan saudara, berbeda sekali harga yang sudah dibayar dibandingkan dengan saat ini. Para pembicara, para pendeta, para pemain musik, para pemandu pujian, dan pelayan-pelayan yang lainnya. Nah saudara, kita bandingkan juga Musa yang dulunya adalah pangeran, yang nikmati kemegahan negeri Mesir, menikmati segala keinginan dagingnya. Dari kaya, Musa ikhlas 40 tahun. Dia menjadi orang miskin sebelum dia dipakai oleh Tuhan. Menjadi gembala di padang rumput gembalaan milik Jitro mertuanya. Sekarang, apa yang dibayar? Musa bayar harga yang luar biasa. Kaya demi kebenaran, dia mau jadi miskin. Zaman sekarang, mau kuliah STT, cari sponsor. Artinya miskin. Tetapi begitu dapat sponsor kuliah, lulus dari STT, pandai berkhotbah, jadi kaya. Apa yang dibayar? Saudara, kita lihat
Rasul yang satu ini berkata apa? Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-35. Ini adalah Rasul Paulus. Silakan dicatat, nanti bisa direnungkan kembali. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Garis bawahi semua kalimat. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Saudara lihat, Rasul Paul memberikan contoh. Dengan tanganku sendiri aku bekerja untuk mencukupkan keperluanku bersama rombongan di dalam melayani. Sebab apa? Aku tidak ingin jadi beban untuk jemaat. Sebab apa? Dalam pikiranku aku tidak pernah menginginkan pakaian, emas, perak dari seseorang yang aku layani. Aku tidak pernah memikirkan hal tersebut. Tetapi zaman sekarang hampir banyak loh, kartu nama pendeta itu dicetak nomor rekeningnya, banknya pribadinya dia. Saudara, maksudnya apa? Oleh karena itu, saudara, arti melayan yang sesungguhnya kita simpulkan hari ini adalah bekerja di dalam ladang Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan ini, sekaligus berkorban dari apa yang aku punya agar supaya orang yang menerima, yang aku layani, menerima korbanku ini tadi, mereka mendapatkan manfaat di dalam hidupnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Demikian yang bisa saya paparkan, Pak Situmeang. Kita buka sesi tanya jawab. Ya. Silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Oke Pak Denny. Ya, selamat malam Pak Roni. Malam Pak. Malam Pak, malam. Nah, ini posisinya di luar kota Pak, bukan di Wonosobo, di Semarang. Oh, di Semarang. Lagi pelayanan Pak atau berkunjung ke keluarga ini? Mau pelayanan di panti asuhan. Wah, puji Tuhan. Ya, puji Ya, Tuhan. tapi saya coba sinyal di sini ternyata ya bagus juga. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Saya baru sampai terus buka bisa. Nah, puji Tuhan. Memang apa yang dipaparkan oleh Pak Roni itu baik, gitu ya. Bagus. Saya bisa memahaminya. Mungkin zaman itu kondisi jemaatnya mungkin sedikit sekali ya orang Kristen. Sedangkan kita ini di zaman milenium ini itu banyak dan bervariasi. Iya. Variasi. Misalnya umumnya gereja-gereja karismatik itu atau ya maaf gereja Pentakosta itu memulai sesuatu itu tanpa bayaran apapun gitu. Jadi mereka berjuang habis-habisan, entah apa yang akan terjadi, tidak tahu, tapi karena itu panggilan Tuhan mereka menjalani. Nah, beda dengan sekarang, ya sudah 100 tahun kemudian ini gereja kita ini umumnya itu gereja mana ya sudah diberkati secara luar biasa. Nah, tentu berkat-berkat itu ya tergantung ya pendetanya itu gembala, dia mau memakai dengan maunya dia atau dia mau membagi kepada seperti tadi katakan puji-pujian dan sebagainya. Ya, yang saya mau tanyakan itu mungkin ada satu struktur ukuran yang PK kepada yang itu berapa
dan itu juga karena ada rasa pemberian gitu, rasa memberi, bukan karena ada unsur pencarian. Nah itu yang saya minta supaya dijelaskan. Jadi ada satu struktur, ini bukan begitu, tapi mungkin kalau ada yang untuk mau menarik, itu lain lagi. Tapi yang saya tanya, kalau bisa ada satu struktur begitu. Jadi itu tidak dilihat dari sisi negatifnya saja, tapi ada sisi positifnya begitu. Itu aja. Terima kasih. Sisi positif, sisi negatif, ya. Oke, memang hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani ada banyak sisi positif. Positifnya adalah firman Tuhan itu diberitakan. Amin. Firman Tuhan diberitakan dan banyak orang terberkati. Namun sisi negatifnya, ketika seorang hamba Tuhan kemudian yang kelimpahan dengan segala macam berkat, dia lupa bahwa itu milik Tuhan, terus kemudian dia pakai untuk memperkaya hidup keluarganya. Ini menjadikan calon hamba Tuhan yang muda-muda itu punya hitung-hitungan. Oh, zaman sekarang sudah berbeda. Kalau aku jadi hamba Tuhan, aku bisa kaya seperti dia loh. Nah, standarnya apa sebagai seorang hamba Tuhan? Adalah firman Tuhan. Tentunya seperti itu. Kita tidak bisa berkata bahwa firman Tuhan ini sekarang tidak cocok. Firman Tuhan saya yakin itu up to date sampai dengan bumi dan langit itu lenyap. Sebab dia katakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada firmanku. Nah, berarti firman ini harus tetap kita pertahankan sampai kapanpun. Kalau kita mulai meragukan, wah Pak, keadaannya kan tidak sama. Loh, saya nanya, apakah enaknya firman Tuhan mulai direvisi? Apakah seperti itu? Tentu kita tidak ikhlas kan. Nah, standarnya apa sebagai seorang hamba Tuhan? Firman Tuhan jelas memberikan teladan. Yang pertama lewat Tuhan Yesus. Dia berkata, burung punya sarang, serigala punya liang. Sedangkan aku sebagai anak manusia, untuk meletakkan kepala saja aku tidak ada. Artinya apa? Jika engkau mau ikut kepadaku, siap enggak kamu hidup sangat-sangat sederhana? Itu tadi. Kemudian para rasul juga berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah demikian Pak Denny, standar yang seperti itu. Berapa banyak pun ya Anda mendapat, tetaplah ini standarnya maksimalnya adalah urusan asal ada makan dan pakaian cukuplah. Tidak peduli dulu Anda habis-habisan. Sebab apa? Kalau itu dipakai sebagai ukuran, Tuhannya akan tanya, loh, memangnya aku panggil kamu jadi pelayanku? Kamu boleh milih loh. Tidak jadi pelayanku, tidak apa-apa loh. Sebab apa? Kalau engkau tidak bisa memuliakan aku, batu bisa tak pakai. Nah, ini firman Tuhan. Dan manusia diberi kebebasan untuk memilih, yaitu kehendak bebas, free will tadi. Anda boleh menjadi hamba Tuhan, Anda boleh jadi pengusaha, Anda boleh menjadi tenaga profesional, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Anda jadi seorang hamba Tuhan, ada persyaratannya. Engkau harus menyangkal dirimu, memikul salibmu, dan mengikut kepada aku. Lah, mengikut kepada aku termasuk gaya hidupku. Aku tidak pernah hidup bermewah-mewah. Semua ini pekerjaan yang aku lakukan adalah perintah Bapakku. Aku tidak pernah berkata-kata dari aku sendiri, semua dari Dia. Nah, apakah ini ada melekat di dalam hati setiap hamba Tuhan? Jangan ngomong Anda berjuang mati-matian. Kan gitu. Kalau memang Anda tidak ikhlas, kemudian Anda tidak cinta sama Tuhan, tidak usah mati-matian. Kan gitu. Nah, setelah Anda persembahkan mati-matian, bukan berarti Anda harus tarik kembali. Tidak loh. Sekali kita persembahkan, kita tidak bisa tarik kembali. Nah, itulah yang Tuhan Yesus minta. Kita tetap hidup di dalam persyaratan tadi. Sangkal diri, pikul salib, dan ikutlah aku. Dan demikian Pak Denny, terima kasih. Pak. Iya. Silakan Marlianto ya. Marlianto. Saya mau bertanya Pak. Iya. Apakah melayani itu adalah apakah melayani sama seperti kita bekerja sama seperti kita bekerja? Otomatis orang kalau bekerja pastinya akan mendapat upahnya. Iya.
orang bekerja pasti akan mendapat upahnya. Atau melayani itu memang kita melayani karena kita sebagai pengikut Kristus yang memang harus melayani. Iya. Sudah? Ya sudah Pak. Itu saja pertanyaan saya. Oke, Ya, terima kasih. silakan, Pak. Siapa yang harus melayani? Kan begitu. Semua umat manusia yang pernah ditolong oleh Tuhan Yesus dan merasa Kristus mengasihi hidupmu, kita wajib siapapun melayani. Lihat ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Petrus, mertuanya sakit, demam, dipegang oleh Tuhan Yesus, dia sembuh. Kalimat berikutnya apa? Perempuan ini bangkit berdiri dan melayani Yesus. Siapa yang harus melayani? Semua. Jawabannya itu. Terus kemudian ketika orang melayani kan wajar Pak, saya juga harus dapat upah dong. Nah, hal seperti inilah yang saya tadi katakan, tanpa sadar gereja telah berhasil membuka lapangan pekerjaan di bidang rohani. Iya. Betul ya? Ya. Lihat konsepnya seperti apa dulunya. Terus kemudian manusia ngambil kebijakan sendiri dengan pikirannya sendiri, ya, tidak kembali kepada firman. Rasul Paulus berkata, aku tidak pernah mikirkan ingin mendapatkan pakaian emas perak dari seorang pun. Dan kamu lihat, ini loh dengan tanganku sendiri. Aku bekerja supaya aku bisa mencukupkan keperluanku bersama kawan-kawan serombonganku di dalam melayani Tuhan. Terus kemudian dia berkata, justru dengan aku bekerja ini tadi, aku punya duit. Aku bisa bantu domba-domba yang kelaparan. Dan harus diingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Nah, konsep ini yang sudah ditinggalkan. Seakan-akan karena aku bekerja di sini, kemudian aku harus dapat gaji. Nah, tanggal 31 kembali saya memberikan kuliah umum, judulnya Wirausahawan Kristen. Saya ingin mengubah mindsetmu. Jangan sampai karena kamu punya gelar STH atau SPDK, terus kemudian Anda selalu berpikir, berarti aku mesti jadi pendeta. Keliru itu. Kenapa? Kamu harus menjadi seperti Rasul Paulus. Punya duit untuk melayani. Sehingga Anda tidak tergantung hidupmu dengan PK yang harus diberikan, yang harus kamu terima. Walaupun Tuhan masih bisa maklum, yang full timer, ya sudahlah, pasti Tuhan pelihara bersama keluarganya. Tetapi sadarlah, apa yang Anda akan terima bersama keluarga pasti minimal sekali. Sebab Yesus Tuhan, para nabi dan para rasulnya tidak pernah memberikan contoh hidup di dalam kemegahan, di dalam kemewahan. Sehingga kalau hari ini ada pendeta atau gereja tertentu yang pendeta dan keluarganya hidup dengan mewah-mewah, barang-barang mewah, saya tinggal tanya satu pertanyaan aja. Bapak, sampean itu mencontoh siapa di dalam Alkitab? Yesus kah? Para rasul kah? Para nabi kah? Siapa yang engkau jadikan teladan di dalam hidupmu? Karena kalau bicara tentang tugas, Anda pemberita firman Tuhan. Para nabi malah penyambung lidah Tuhan. Para rasul menyampaikan firman yang sudah komplit disebarkan. Tuhan Yesus juga menyampaikan firman. Sama kurang lebih. Dan dari mereka bertiga, mulai Tuhan Yesus, nabi, para rasul, tidak pernah ada yang menunjukkan hidup di dalam kemewahan dan lain sebagainya. Mereka hidup sangat-sangat sederhana sebab prinsip Tuhan Yesus yang jasmani tidak penting karena fana. Tetapi justru dia berkata, bekerjalah untuk mendapatkan roti yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Demikian Marlianto, bisa difahami atau masih ada yang kurang? Bisa dipahami ya. Malam Pak Roni, malam Ya. Pak. Ya. Sorry ya, nanti saya setelah tanya ini saya langsung live ya karena saya Ya. sudah jam 8 nanti. Ya.
Saya terima kasih firman-Nya yang disampaikan oleh Pak Roni, memang cukup baik. Ini kan cuma sifatnya Bible study, Pak ya. Jadi kita juga saling menambah atau mengurangi kok. Bukan berarti saya seperti menggurui enggak, tapi kita saling melengkapi, Pak. Saling membina. Saya sudah bicara sama anak saya, Pak, sebelum dia jadi pendeta. Saya bilang dulu sama anak saya, kalau kamu jadi pendeta, nggak mungkin kaya. Aku bilang gitu. Camkan omongan saya ini. Kalau kamu jadi pendeta, tidak mungkin kaya. Tapi juga tidak mungkin miskin. Aku bilang gitu. Kalau kamu kaya, itu bukan pendeta. Jadi pengusaha. Aku bilang gitu. Kalau jadi pendeta kaya, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Tidak beres sama kalau itu kaya. Itu saya camkan sama anak saya. Maka kalau anak saya punya tabungan kira-kira 3 miliar, saya tanyakan dari mana uang itu. Kan tidak mungkin pendeta langsung kaya. Dan ini memangnya Pak Roni tadi satu sisi bicaranya betul, Pak. Tapi satu sisi lain, sistem yang membuat demikian, Pak. Kenyataannya di dunia rohani kan gitu, Pak. Sistem yang membuat seseorang tuh kacau seperti saya gini, Pak. Terus terang saya bukan nutup-nutupi sistem daripada gereja karismatik atau Pentakosta, Pak tahu sendiri, semua uang dipegang oleh satu orang, itu pendetanya sendiri, saya tahu itu, Pak. Dan itu membuat kalau miskin tidak masalah, kalau pertama kali buat gereja dia berjuang semaksimal mungkin, waktu sekolahnya diminta beasiswa, setelah dia membuka gereja satu ladang, berjuang mati-matian, tapi setelah kaya dan uangnya banyak, jemaahnya banyak, lupa bahwa uang dari Tuhan, sehingga dia memperkaya diri sendiri. Itu yang tidak betul, Pak. Bukan berarti sistemnya yang harus dirombak mestinya. Sistemnya memang orangnya juga perlu, tapi sistemnya juga perlu. Dua-dua ada satu perombakan sistem daripada gereja itu, Pak. Jadi gereja itu bukan berarti seorang hamba Tuhan seperti saya ini kerja, Pak. Saya kebetulan sama Pak Roni sama-sama saya tidak cari PK, Pak. Secara terus terang, walaupun saya kerjanya kecil, Pak Roni kerjanya besar, yang penting saya tidak mau PK. Bukan berarti saya itu harus menerapkan model saya pada orang lain, enggak. Saya nggak mau tidak mau marahi orang yang terima PK, Pak. Seperti saya kerja ini, kalau saya khotbah di mana-mana, memang saya tidak mau terima PK. Itu memang suatu pribadi saya. Pak Roni juga saya tidak mau PK itu. Saya urusan dengan Tuhan karena sudah janji sama Tuhan. Tapi kalau ada orang pengusaha yang betul-betul mempunyai qualified, dia khotbah suatu gereja itu memberikan. Bukan berarti gereja membuka ladang untuk pekerjaan rohani, Pak. Saya bukan itu. Sepantasnya seperti Paulus katakan, kita berperang masa dengan suatu biaya sendiri. Jangan mengirik perbu yang mengirik, itu ada banyak ayat mengatakan demikian, saya lupa ayatnya. Tapi seorang pengusaha, misalnya katakan pengusaha, dia khotbah suatu gereja itu memang mampu memberi, dipandang mampu memberi. Ya enggak apa-apa, kita nggak bisa marah dia. Oh jangan diterima, kalau diterima kamu hamba uang. Nggak bisa gitu. Asal saya katakan pendeta itu, pengusaha itu kalau sudah terima uang, coba uang itu diberikan bless to the bless. Nah kalau uang itu dipegang sendiri, dia merasa hebat, terus langsung dia pasang tarif, itu kurang ajar, Pak. Tapi selama dia sederhana, dia khotbah di gereja dibayar enggak, dibayar diterima, pemberian daripada gereja itu langsung diberikan pada gereja-gereja yang banyak membutuhkan. Itu rasa saya enggak ada masalah bagi saya. Itu sekarang masing-masing orang punya talenta sendiri. Saya kebetulan tidak mau terima, ya sudah. Tapi saya tidak bisa menerapkan itu pada orang lain supaya orang lain tidak diterima. Dan kalau gereja memberikan, itu bukan berarti gereja memberi lapangan kerja bagi orang rohani. Itu sudah satu gambaran memang sudah gitu, Pak. Tadi seperti anak saya di gereja GKT yang gereja mainstream itu sudah sistemnya betul, dia gajian pun harus disesuaikan dengan kebutuhan, Pak. Bukan keinginan. Makanya kebutuhan sehingga nggak bisa apa-apa gitu, harus full time, full life untuk hidupnya, untuk firman Tuhan. Jadi untuk mau berbuat sesuatu kekayaan sendiri, nggak ada sistemnya, karena sudah ada sistemnya yang mengunci demikian, Pak. Coba saya buktikan, nggak ada. Coba ya, bukan partai, tidak ada. Jarang sekali terdengar orang Protestan gagal karena uang, Pak. Jarang. Tapi Pentakosta banyak sekali, saya tidak nutup mata, banyak sekali sudah kaya, sudah lupa, ada bagi Surabaya contohnya, Pak Roni juga punya teman tuh, saya dasar sebut namanya. Waktu saya jadi, saya katakan, kamu naik Ferrari, pendeta naik Ferrari, pantas apa enggak? Bukan perkara enggak pantas apa enggak di Surabaya naik Ferrari pendeta. Sementara kamu lihat saya di desa-desa pelayanan banyak gereja kekurangan.
Uang Ferrari dijual banyak, sumbang gereja itu masih banyak sekali gereja kekurangan. Nah itu bukan perkara boleh nggak boleh, tapi pantas apa enggak gitu. Itu yang jadi masalah, Pak. Sistem yang membuatkan lu, aku berjuang dewek, itu uang-uangku dewek, itu gerejaku karena besar, jemaatku memberikan aku demikian. Iya memang iya, tapi nggak pantas seperti itu loh. Itu yang saya maksud. Jadi Pak Roni supaya memberi satu pelajaran, satu sisi betul, tadi sudah betul, tapi sisi lain juga ada saya nambah sedikit-sedikit. Itu cuma ini kan bebas tadi Pak, apa bukan berarti saya cuma urun nimbrung gitu Pak. Itu Pak yang sekitar dari saya. Nanti terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, makasih. Terima kasih Pak Liman. Jadi setiap orang ini kan punya pandangan masing-masing. Kalau saya tetap harus berkata seperti itu karena apa? Karena memang sistem itu yang salah. Kenapa kok sistem salah? Kenapa? Sebab hatinya bengkok. Pada saat orang buat sistem itu diarahkan bukan tunduk kepada firman, sehingga menguntungkan dirinya sendiri. Kalau selama sistem tata gereja, ADART gereja itu mau tunduk di bawah firman Allah, pasti tidak akan terjadi sistem yang salah. Itu tadi satu. Kedua, sistem gereja, tata gereja ADART itu akan zaman sekarang itu telah menggantikan adat istiadat yang pada zaman dulu ditaruh di atas firman Tuhan dan yang dibenci oleh Kristus. Yesus Tuhan sendiri tidak membenci adat, ya. Catatannya satu, asalkan adat itu tidak di atas firman Tuhan. Yang dibenci oleh Tuhan Yesus adalah adat istiadat yang ditaruh wibawanya di atas firman Allah. Demikian pula zaman sekarang, doktrin gereja itu lebih berkuasa daripada firman. Ini yang dibenci, termasuk sistem dan lain sebagainya. Nah, ketika Pak Liman ngomong, Pak ini sistem. Nah, ini saya yang tidak setuju tadi. Lapo sistemnya buat ciptakan seperti itu, sehingga Anda tanpa sadar merusak orang yang harusnya datang kepada Tuhan dengan membaktikan diri, itu untuk menerima. Nah, saya sebagai pengajar, saya merasa saya punya kewajiban. Kalau saya tidak memperingatkan mereka yang terima, ini orang ini bakal masuk ke jurang. Saya kena pasalnya, Yeskiel pasal 3 ayat 18. Kalau orang itu nanti Tuhan berfirman, hai orang jahat, kamu harus mati karena kesalahanmu, sedangkan saya yang tahu, saya diam saja, Tuhan berkata apa? Maka darah orang itu akan kutanggungkan kepadamu. Nah, ini yang saya tidak akan lakukan. Otomatis saya akan berkata, baktimu itu belum. Sebab apa? Kalau kamu sudah diberkati oleh Tuhan, kemudian waktunya kamu berbakti, kamu masih narik duit dari Tuhan, itu celaka sekali. Saya kasih ilustrasi supaya gampang. Seorang bapak yang maha kaya punya anak laki satu. Anaknya ngomong sama papanya, Pak, ajari aku setir mobil. Diajari mbak papanya bisa setir mobil. Anaknya ngomong lagi, Pak, setir mobil enggak punya SIM bahaya. Dicarikan SIM, dia punya SIM. Kemudian anaknya ngomong lagi, Pak, aku punya SIM, enggak punya mobil. Dikasih mobil sama papanya. Semuanya ini yang melekat di dalam hidupnya berasal dari papanya. Papanya punya kelemahan satu. Dia tidak punya sopir pribadi untuk bepergian keluar kota. Nah, dia ngomong, nak, papa mau pergi ke Surabaya. Bapak yang biasa nganternya papa, sopir panggilan itu lagi dipakai orang. Terus gimana, Pak? Ya sudah, papa tidak bisa pergi ke Surabaya. Nah, anaknya menunjukkan baktinya, Papa, aku yang nganter papa pergi ke Surabaya. Kan semua kan dari papa. Aku bisa setir mobil, bisa punya SIM, bisa punya mobil, papa yang ngasih. Sekarang aku nganter nih papa ke Surabaya. Nah, jalan. Wah, papanya bangga punya anak mengerti. Dia sedang mikirkan papanya, nanti sarapan sama anaknya, nanti makan siang sama anaknya, malam makan malam sama anaknya sambil ngobrol. Namun apa yang terjadi? Barusan berangkat, belum sampai ke Surabaya, anaknya bertanya, Pak, papa biasa pakai sopir panggilan itu 1 PP, Kediri Surabaya, itu papa bayar dia berapa, Pak? Oh, papa kasih dia 250.000, makan papa yang bayar. Kenapa, nak? Anaknya ngomong, Pak, nggak usah repot-repot, ya. Papa biasa kasih dia 250.000 kan? Sekarang papa tak anterne,
Papa juga bayar sama aku 250.000. Buat Papa kan tidak rugi kan? Kan sama. Nah, inilah yang saya maksud. Kamu dapat semua dari Bapakmu, dari Tuhanmu. Sekarang waktunya kamu berbakti, kamu terima. Nah, untuk itulah saya mengambil keputusan, saya tidak akan terima PK selama saya melayani. Ya, yang pertama. Kedua, saya dengan berkat yang Tuhan sudah kasih, dengan berkecukupan, saya berusaha meringankan beban jemaat dan menyumbang untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Demikian, Pak Situmayang, silakan dilanjut. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Roni, dan begitu juga Pak Leman Handoko, Pak ya. Jadi saya selaku menengahi. Jadi di dalam malam ini kita dalam pelajaran kita malam ini, apa yang diutarakan Pak Pendeta Roni ya, kita berbahasa bukan bela membela ya Pak ya, tapi kita berbahasa Alkitabiah Pak ya. Ini firman Tuhan yang berbicara. Kita memang dalam firman Tuhan ya dan amin. Memang yang dibilang Bapak tadi, di dalam kita kedagingan atau dunia ini, kita memang prihatin karena kenapa itu sistem. Nah, sementara di Alkitab ya firman Tuhan itu sistem itu tidak ada. Jadi sistem itu terjadi akhirnya manusia. Firman Tuhan di bawah sistem itu Pak. Tapi bukan zaman kita Pak. Zaman dulu sudah seperti itu. Akhirnya kita yang menanggung sekarang karena baru sekarang kita dengar yang disampaikan Pak Pendeta Roni. Akhirnya kita utarakan, Pak Pendeta, ini kan sistem Pak. Nah, seperti itu. Makanya Pak, jadi di STT Tribakti, saya selaku pengawas dan kami sering mengundang untuk pembicara, pengusaha yang ada di negara kita Indonesia, terlebih di Jakarta. Sering pengusaha ini mengatakan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, saya kalau terlambat mau khotbah, saya naik helikopter. Coba Bapak Ibu ini. Saya naik helikopter katanya. Akhirnya siswa kita mendengar seperti itu karena kesaksian Pak Pendeta ini mengatakan saya dulunya miskin. Begitu saya sudah miskin, minta sama Tuhan, saya diberi. Ternyata begitu sudah siswa kita mendengar semua, terjadi yang dikatakan oleh Pak Roni. Janganlah karena gelarmu SPDA ataupun karena STH, kamu berpikir, aku nanti seperti itu kaya. Memang didikan yang perlu kita dengar itu Pak. Perlu memang pendidik yang lurus. Yang benar-benar firman Tuhan. Yang datang sering kita undang mengatakan, saya ini pengusaha. Saya ini punya helikopter. Tapi begitu siswa kita STT Tribakti melihat cara memberkati untuk gereja dan STT, geleng-geleng kepala siswa kita Pak. Jadi menurut saya masuk apa yang dikatakan Pak Pendeta Roni ya. Orang kalau sudah kaya ya, orang yang sudah kaya kalau mau khotbah diutarakan kesaksian kekayaannya. Jadi siswa kita bingung Pak. Ini termasuk kuliah ini loh Pak. Ini kuliah ini. Jadi bukan hanya kita belajar semata-mata Pak. Ini kuliah umum ini, terlebih untuk siswa kita karena ini world light generation, melahirkan STT Tribakti, melahirkan pendeta-pendeta dan penginjil Pak, supaya lurus apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Roni. Terima kasih saya bisa terima kasih. Saya luruskan, bukan berarti saya nyangkal Pak Roni. Oh ini sistem enggak. Bukan Pak. Maksud saya menengahi saja Pak. Saya menengahi, bukan menangkal Bapak. Sistem itu yang bikin kita Pak. Bukan Pak. Maksud kan ini Pak Roni bilang itu betul, tapi faktanya di saksi yang ada di gereja itu sistem yang salah, dan bagaimana sistem akan dirombak, itu yang saya maksud. Bukan saya bela, loh Pak Roni ini sistem loh, enggak gitu maksud saya. Ini bukan Pak. Terjadi. Kan memang terjadi Pak, karena sistem yang salah. Saya minta supaya sistemnya dirombak, itu maksud saya Pak. Itu Pak. Terima kasih. Merubah Pak. Kita doa Pak. Saya juga Pak ya, makasih ya. Iya, makasih Pak. Baik Bapak Ibu yang terkasih, yang mau bertanya lagi silakan buka gambarnya Pak dan dibuka mic-nya. Yang mau bertanya dan sharing ya,
dan mengutarakan kesaksian-kesaksian di dalam kehidupan. Boleh Bapak Ibu? Ayo anak-anak kami dari siswa-siswi, silakan. Silakan. Ibu Rayu tuh. Saya Pak. Ya, baik Ibu. Baik, silakan Siapa Ibu. ini? Ibu Rayu. Silakan Bu Rahayu. Ya, silakan Ibu, silakan. Oke, silakan. Sedikit kesaksian. Oke. Ntar ada pertanyaan. Ya. Saya mempunyai pengalaman pada saat saya menjadi pengerja. Itu karena saya sudah dibekali dari sekolah, dari Matius pasal yang ke-20 ayat 28. Bahwa kita sebagai hamba Tuhan itu harus belajar seperti teladan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan Ya. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu dasar daripada penyerahan saya pada waktu itu. Jadi pada saat itu, saya melangkah dalam nama Tuhan Yesus. Saya belajar untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan, saya dapat menyelesaikan tingkat 1, tingkat 2, bahkan sampai tingkat 3. Namun proses yang saya alami, pada saat saya menjadi pengerja, itu waktu itu memang sedemikian rupa. Jadi pada saat itu, karena saya mempunyai dasar dari Alkitab ini, saya benar-benar bisa dikatakan menjadi berkat dalam pelayanan. Sekalipun Tuhan izinkan saya praktek di tempat perintisan. Jadi waktu itu bukan hamba Tuhan yang sudah diberkati, dengan kata lain jemaatnya sudah banyak. Tetapi saya ditempatkan di tempat pengembalaan yang baru merintis. Dan karena saya itu jadi berkat, di situ banyak sekali jemaat tanpa pengetahuan dari gembala itu memberi PK. Iya. Entah itu mungkin pada saat saya besuk atau pada saat habis kebaktian. Nah, pada saat itu saya pikir ini salah apa enggak? Kok saya sebagai pengerja, saya mendapatkan salam tempel. Sementara saya perhatikan tanpa pengetahuan dari gembala saya. Nah, jadi pada suatu saat akhirnya saya penasaran. Dan saya ingin segala sesuatunya itu bisa saya katakan itu transparan gitu. Saya suatu saat berkunjung ke tempat jemaat, saya bertanya, maaf Bu, kemarin tuh saya dapat salam tempel dari Ibu, ini maksudnya bagaimana? Apakah gembala saya sudah mengetahuinya? Tapi Ibu itu sampaikan, oh enggak apa-apa, itu memang Ibu tergerak untuk memberikan kepada adik, karena adik tuh di sini benar-benar jadi berkat katanya. Oh begitu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu salah? Karena saya juga tidak sampaikan kepada gembala bahwa saya sudah mendapat persembahan, dan itu maksud saya bukan persembahan, maksud saya salam tempel itu tadi. Nah, jadi pada saat itu karena sering terjadi, jadi saya merasa tidak sejahtera. Bagaimana nanti kalau suatu saat gembala saya tahu, nah, begitu. Iya. Nah, itu apakah saya itu salah pada saat itu? Karena sering terjadi, dan itu bukan hanya satu ibu, banyak. Maksud saya banyak di situ, banyak pada saat ukuran perintisan. Jadi bukan banyak semua keseluruhan jemaat. Tetapi ada ibu A, ada ibu C, ya mungkin bisa saya katakan 70% kebanyakan itu memberikan salam tempel sama saya. Nah itu apakah saya itu salah pada saat itu? Dan seumpama Tuhan percayakan suatu pengembalaan sama kami, itu apa yang harus kami sampaikan kepada pengerja yang melakukan hal seperti saya pada saat itu, gitu. Puji Tuhan. Sudah Ibu? Sudah Pak, cukup. Oke, terima kasih. Jadi Ibu mesti dibedakan ya,
antara orang yang full timer dan orang yang tidak full timer, ya. Yang tadi yang saya katakan, mereka yang sudah punya pekerjaan tetap, berarti punya pendapatan tetap, misi dapat PK lagi dari dia melayani. Ini yang malah salah ini, yang tadi saya kritik habis-habisan, ya. Nah, sekarang kondisinya Bu Rahayu ini kan adalah seorang full timer, walaupun masih ada atasannya, kan begitu. Nah, Ibu pada waktu menerima PK, pertanyaannya, saya salah enggak ya? Terus nanti kalau saya sudah menjadi gembala, diangkat sebagai gembala di sebuah gereja tertentu, saya terima seperti ini salah atau tidak? Nah, saya selalu memberikan jawaban. Pak. Ya. Sebentar Pak, bukan itu yang saya maksud. Maksud saya begini, pada saat itu saya tuh melakukan sesuatu yang salah atau tidak, dan bagaimana jika Tuhan percayakan penggembalaan suatu saat nanti terhadap kami, apa yang harus kami lakukan terhadap pengerja yang melakukan seperti saya tadi gitu. Iya, oke. Makanya saya mau jawab ke situ juga. Ya. Jadi pada waktu Ibu sebagai pengerja terus terima PK. Nah, pada saat posisi seperti itu, posisinya Ibu ini kan orang yang full timer, kerjanya memang kerja di pekerjaan Tuhan, ya. Nah, saya selalu menjawab kembali kepada Alkitab. Kita lihat aja, Tuhan Yesus itu ternyata apa? Banyak perempuan-perempuan yang mengiringi dia di dalam pelayanan, yang bawa nih duit. Dan Tuhan Yesus tidak menolak, oh tidak usah, enggak. Mereka pakai untuk hidup, untuk makan. Dan ternyata ketika Tuhan Yesus melayani, banyak yang menahan. Tuhan, nginep ya di rumahku ya. Terus mereka gelar pesta. Makan-makan di situ. Nah, Ibu salah tidak? Jawabnya tidak. Sebab apa? Itu sepanjang hanya untuk urusan perut. Silakan diambil. Untuk urusan perut tidak membuat Anda kaya yang sampai seperti apa. Sebab saat perut itu diurusi sama Tuhan, itu Anda digenapi dengan firman Tuhan bahwa setiap hamba Tuhan itu pasti dipelihara oleh tuannya. Iya. Sama seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Liman. Oh, itu di mana? Saya lupa. 1 Korintus pasal 9 ya. Jangan mengganggu lembu yang sedang mengirik. Setiap orang kalau mau berperang, mana ada orang berperang kok pakai modalnya sendiri? Tidak. Pasti modal urunan. Kan gitu. Ya. Nah, Rasul Paulus kan juga seperti itu kan. Dia pakai modal urunan. Ayo berangkat, dia pasti punya duit. Dia ngajak teman serombongan, ikut sama dia. Dia punya duit ini tadi, urunan. Nah, demikian pula nanti kalau Ibu sudah jadi gembala, Ibu tetap boleh terima. Terus kemudian bagaimana sikapnya Ibu sekarang gembala, pimpinan. Terus punya pekerja terima seperti itu. Ibu tetap izinkan untuk mereka terima. Sebab apa? Ada banyak jemaat yang mungkin merasa terlayani, terberkati, dilayani oleh pengerja, bukan oleh gembalanya. Dalam hal ini tadi Bu Rahayu, karena dia merasa cocok, mendapatkan berkat dari nasihat dan lain sebagainya, maka jerih lelahnya Bu Rahayu tadi membuat mereka tergerak untuk memberkati, karena mereka tahu, oh namanya pengerja, apakah ya juga punya duit banyak, padahal keperluan sehari-hari sabun, nodol, sampo itu mesti dibutuhkan, mungkin butuh jajan dan lain-lain. Nah, inilah yang diberikan oleh mereka sebagai ungkapan terima kasih kepada Kristus lewat Anda sebagai hambanya. Diizinkan Bu, silakan. Oke, Bu Rahayu, ya. Oke, ada yang lain Bu? Ya, silakan Bapak Ibu. Puas Ibu Rahayu, jawaban dari Pak Roni. Puas ya. Terima Semua kasih. kembali ke Alkitab, pasti tidak bisa nolak. Ini Alkitab ya yang kita bahas. Silakan. Baik, shalom Pak. Shalom, silakan. Shalom. Saya Pak, apa namanya? Kita melayani ketika dalam pelayanan itu kita menerima upah untuk pelayanan. Ya. Kepelayanan itu kan ketika kita menerima hanya untuk kebutuhan saja ya Pak. Bagaimana Pak?
Ya, ketika Anda melayani, sebentar, saya tanya dulu, status Anda melayani itu Anda full timer dulu atau bukan? Melayani ya apa ya? Anda full timer, tidak punya kerjaan lain-lain kecuali jadi pelayan Tuhan, Full timer. kecuali jadi, ya. Gimana? Statusnya silakan tentukan. Anda selalu dari STT, ya. Mau langsung jadi asistennya pendeta melayani itu, atau Anda berpikir saya tak kerja dulu punya duit seperti Rasul Paulus, mau yang mana? Tidak, saya full timer Pak. Mau full timer, ya, oke. Jadi Anda full timer, terus Anda dapat PK. Ya PK itu untuk hidupnya full timer, iya. Untuk hidupnya full timer. Tapi ya saya melayani. Ketika saya melayani Pak, terus saya mendapatkan berkat dari pelayanan itu. Iya. Pelayanan itu sudah saya mendapatkan berkat, namun yang tidak melebihi dari kebutuhan. Iya. Tapi memberikan kepada orang yang membutuhkan, saya hanya menyimpannya Pak. Apakah itu melanggar firman Allah atau tidak Pak? Ya enggak, itu justru Tuhan yang minta seperti itu. Kamu diberkati untuk jadi berkat. Nah saat ini justru karena kamu harus sisihkan kebutuhan keluargamu dulu kan. Nah kalau semua sudah tercukupi ya, nah baru kamu berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Bahkan seringkali sebagai orang beriman kita ya, dalam posisi ini untuk keluargaku, kemudian datanglah orang yang membutuhkan, lebih sengsara. Nah ini seringkali iman kita ditantang. Berani tidak? Kita belum selesai loh kebutuhan kita, tapi kita harus berbagi lebih dulu. Nah ini tadi, itu kembali kepada tingkat kedewasaan iman Marlianto sendiri. Ya, jadi kalau Anda dapat, silakan, itu untuk Anda, untuk keluarga. Ada lebih, harus berbagi kepada orang lain. Tetapi ada suatu kali Tuhan pasti menguji. Anda belum selesai menyelesaikan kebutuhan keluarga, ada orang datang yang minta tolong lebih sengsara daripada Marlianto. Tergantung dari bagaimana Anda memiliki kedewasaan iman dan bersikap. Iya. Oke, silakan yang lain. Iya. Terjawab ya Marlianto ya. Silakan, di sini ada Pak Hutal Sagala Pak. Silakan bertanya. Oh, Pak Sagala. Puji Tuhan. Silakan Pak. Selamat. Pak, salam Bapak Roni, Pak Pendeta Roni. Karena ada acara keluar di daerah apa namanya, daerah Anggan. Jadi baru bergabung ini Pak. Jadi ya, jadi anak-anak siswa SMA anak didik saya tadi saya suruh masuk. Gitu. Jadi mohon maaf Pak, saya baru bergabung. Baik. Iya. Baik Pak, baik. Iya Pak. Ya. Yang lain, Peter, yang ini lain, ada Peter. silakan. Peter, ada Peter. Jadi supaya lebih tegas Bapak Ibu ya, apa yang kita dengarkan di malam hari ini yang disampaikan Pak Pendeta Roni, yaitu supaya kita, artinya kita yang mendengar semua yang dijabarkan Pak Pendeta Roni, jangan melenceng daripada firman Tuhan. Jangan ada keluar daripada Alkitab. Ya. Jadi di luar daripada itu adalah duniawi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh cerita, ya, boleh bertanya. Seperti tadi anak kita Marlianto, dia memang seorang masih semester sekian dan dia masih kuliah di Tribakti. Dia memang mau bertanya seperti itu karena dia nanti jangan begitu lulus, begitu dapat PK atau apa dia merasa bersalah karena kan yang kita bahas. Karena memang ada yang sudah didengar seperti yang saya kesaksikan tadi, datang ke tempat kita mengatakan saya pendeta dan saya kalau posisi jalanan macet saya akan naik helikopter. Nah, jadi siswa kita terpengaruh apa yang katakan Pak Pendeta Roni tadi. Jadi
Pak Pendeta Roni kalau ada di situ akan bertanya, sudah benarkah kekayaanmu? Tuhan tidak melarang kaya, Tuhan malah memberkati berlimpah-limpah. Tapi lihat, ada STT, ada gereja yang begitu mereka ini laskar-laskar Kristus, kan begitu Pak? Iya betul Pak. Saya sangat setuju nih. Luar biasa nih malam ini, bersyukur kita bisa dapat mendengar firman Tuhan malam hari ini. Puji ayo, Tuhan. Bapak Ibu, ayo. Ya. Oh ya. Oke. Salam Pak Pendeta. Pak Pendeta Roni, salam. Shalom Ibu. Ini saya mau tanya. Iya. Yang firman tadi yang Bapak sampaikan. Iya. Saya mau tanya, apakah seorang hamba Tuhan itu nggak boleh kaya ya Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, hamba Tuhan yang kaya itu, yang benar di hadapan Tuhan yang bagaimana? Begitu pertanyaan saya Pak. Saya jawab yang pertama dulu ya Bu. Apakah hamba Tuhan itu tidak boleh kaya? Jawabnya, jalan untuk kaya tidak ada Ibu. Ya, jalannya untuk kaya tidak ada. Sebab hamba Tuhan itu mesti saya tanya dulu, Pak, sampean jadi pendeta itu termasuk Kristen bukan? Dia mesti ngotot, loh saya Kristen kan mesti gitu ya. Nah padahal Kristen itu Ibu bisa temui di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Kristen itu pertama kali disebut itu di Antioquia Bu. Kenapa kok kelompok itu yang diajar oleh Rasul Paulus itu disebut Kristen? Itu sebetulnya untuk mengolok-olok orang Kristen itu tadi. Sebutan Kristen itu olok-olok. Yaitu mereka ingin mengolok-olok bahwa kelompok itu adalah orang yang hidupnya seperti Kristus. Itu tadi. Nah, kalau dia ngomong, saya pendeta Kristen Bu. Nah, kalau pendeta Kristen, sampean kalau kaya terus neladani siapa? Begitu loh Bu. Ya. Oh ya, Pak. Ya, betul ya Bu ya. Contohnya itu ya. Kalau kamu jadi kaya, tidak ada jalannya. Sebabnya Tuhan Yesus ngomong, untuk meletakkan kepala saja aku tidak ada tempat loh. Satu. Kedua, dia buktikan juga ketika dia datang ke dunia, dia bukan di hotel bintang 5 Bu lahirnya, di kandang binatang yang kotor. Betul ya? Nah, kamu teladan siapa? Gitu tadi. Ya, itu tadi. Berarti jalannya tidak ada Bu. Tetapi bisa juga loh pendeta itu kaya gara-gara apa? Kakeknya kaya, papahnya kaya, dia dapat warisan. Monggo-monggo saja. Tetapi buat pendeta yang kaya ini tadi pasti tidak elok, kurang baik, kurang pantas. Jika kekayaan itu dia tunjukkan kepada jemaat, kurang pas gitu loh. Padahal banyak jemaat yang masih miskin. Lebih baik dia tetap hidup dalam kesederhanaannya, tetapi berkatnya dia ini disalurkan. Ya, yang kedua tadi apa Bu? Pertanyaannya Bu? Bagaimana seorang hamba Tuhan yang benar di hadapan Tuhan jika beliau hidupnya diberkati Tuhan gitu, yang benar di hadapan Tuhan itu yang seperti apa gitu Pak? Ya, yang benar di hadapan Tuhan ya pasti mereka adalah orang yang setia mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, yang paling benar adalah dia harus memilih Bu. Coba saya bukakan Matius pasal 6. Ibu lihat. Ya, Matius pasal 6 dicoret-coret Bu ya. Nah, ayat yang ke-24. Sudah Bu, ketemu ya? Saya bacakan. Ya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dua tuan. Di dunia itu ada dua tuan Bu, maksudnya Tuhan Yesus. Satu adalah dia sendiri, Tuhan Yesus. Dan tuan yang satu itu adalah kekayaan Bu, mamon. Ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Artinya, hamba Tuhan yang benar harus milih. Kamu milih salah satu, tidak bisa milih dua-dua. Hamba Tuhan yang benar pasti harus setia kepada Tuhan. Ya, walaupun mamon itu punya daya tarik. Ternyata harta benda itu diibaratkan oleh Tuhan adalah pribadi loh, sebagai pribadi loh, bukan benda mati loh.
Oleh karena itu dia berkata apa? Ada dua tuan. Nah ya, ada dua tuan. Berarti ini pribadi. Bukan benda mati, bukan duit kertas itu enggak. Sebab apa? Mamon ini bisa menggerakkan. Gerakkan apa? Gerakkan siapa saja yang terpengaruh. Sehingga lewat iming-iming mamon ini tadi, orang-orang tertentu bisa berbuat jahat. Orang-orang tertentu bisa meninggalkan Tuhan. Sebab apa? Iblis yang ngomong. Semua kuasa dan kemuliaan yang ada di dunia ini ada di dalam tanganku. Kata iblis gitu kepada Tuhan Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Aku berhak memberikan kepada siapa aku mau. Jika engkau mau menyembah kepadaku, semua tak berikan kepadamu. Nah ini ya. Harta benda itu oleh Tuhan Yesus diibaratkan sebagai seorang tuan pribadi yang menjadi pesaing daripada Tuhan. Oleh karena itu di ayat yang lain dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh karena itu hati-hati Ibu, siapa hamba Tuhan yang benar adalah hamba Tuhan yang milih setia kepada Tuhan Yesus walaupun dia hidupnya harus menderita. Yang bertanya sepertinya sudah cukup Pak. Iya. Dan kesaksian pun sudah. Salam Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan Marlianto. Mau bertanya sedikit Pak. Mungkin ya silakan. Mahasiswa rajin bertanya. Calon-calon pintar ini. Ayo. Begini Pak. Apakah seorang pelayan itu harus sekolah teologi Pak untuk mendapatkan gelar? Sudah. Apakah seorang tidak? Kalau memang tidak, apakah seorang pelayan Tuhan itu harus sekolah teologi untuk mendapatkan gelar? Dan kalau memang tidak, ya putus-putus Marlianto. Kalau tidak, begini Pak, apakah seorang pelayan Tuhan itu harus melalui sekolah teologi? Atau tidak? Ya terus. Dan kalau memang tidak harus melalui teologi bisa menyampaikan firman Tuhan. Terus apa gunanya untuk mendapatkan gelar Pak? Untuk sekolah teologi itu apa gunanya Pak? Iya. Oke. Baik. Apakah seorang pelayan Tuhan itu harus sekolah teologi? Jawabnya tidak harus. Ya, tidak harus. Tetapi yang tidak harus ini catatannya, dia harus belajar firman Tuhan, muncul keinginan, kehausan untuk mengerti firman Tuhan, dan pada saat seperti itulah Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita itu bisa mengajar, menuntun. Ya, contoh, para rasul sekolah tidak? Dia tidak sekolah. Tetapi oleh karena hati mereka dipersembahkan untuk melayani Kristus, maka Kristus sendiri yang membukakan pikiran mereka. Mari saya bacakan Lukas pasal 24 ya. Buka Marlianto. Ya, silakan. Saya bacakan ayat 44 sampai dengan 45 ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ayat 45, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, jadi Tuhan bisa membukakan kita hingga kita bisa mengerti kitab suci walaupun kita tidak sekolah.
Iya. Nah, pertanyaan Marlianto berikutnya, terus gunanya apa ada STT kan begitu, iya kan? Nah, bijaksana sekali jika Anda punya kerinduan, terus kemudian masih berkesempatan untuk sekolah teologi di STT, itu akan menambah kamu punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Itu akan membantu sekali anak-anak STT mengenal Tuhan lebih dalam, lebih benar lagi dibandingkan dengan yang otodidak. Yang otodidak itu belum tentu semua yang otodidak itu disertai dengan panggilan khusus. Sehingga seringkali mereka belajar dari tengah putus. Tetapi yang memang terpanggil, terpilih oleh Tuhan, itu selalu muncul kehausan akan firman Allah, ingin tahu terus. Nah, disitulah Roh Kudus yang menyertai kita akan mengajarkan kita dengan begitu luar biasa. Saya salah satu yang termasuk, saya tidak pernah sekolah teologi. Tapi kenapa saya punya gelar MPDK? Karena sudah saya ceritakan kapan itu tadi, saya punya gelar MPDK gara-gara apa? Akan ada aturan bahwa pembicara minimal harus S1. Jadi saya ngebut, saya ngambil SPDK sama MPDK. Tetapi saya bukan kuliah reguler seperti Anda. Saya hanya kuliah secara matrikulasi, penyegaran saja. Nah, teman-teman pendeta ikut matrikulasi, saya minta tolong sama yang punya STT, saya ditawari. Pak Roni, ini mau ujian, Anda mau ikut ujian berani? Wah, berani Pak. Nilai saya kurang 0,6, saya lulusnya cum laude, ya. Jadi artinya apa? Saya itu sudah diajar oleh Roh Kudus ya seperti ini. Bukan saya pinter karena gelar saya bukan, tetapi saya menghargai bantuan dari teman saya yang memberikan kesempatan saya untuk ujian, sehingga saya punya gelar MPDK untuk jaga-jaga. Jika suatu hari kelak di Indonesia diputuskan penceramah itu harus punya gelar teologi, saya tidak sampai ke stop. Nah, demikian. Terima kasih Pak Situmeyang. Iya, baik. Marlianto sudah terjawab ya. Marlianto dapat ya. Baik. Berhubung tidak ada lagi Bapak Pendeta Roni yang mau bertanya dan kesaksian. Iya. Mari Pak, ditutup firman-Nya, ya. Sesaat ditutup Bapak firman-Nya, nanti diangkat satu pujian, baru nanti saya tutup dengan doa Bapak kami dan doa berkat Pak. Silakan. Oke. Pak. Mari kita berdoa karena pelajaran kita sudah selesai. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih hari ini lewat Roh-Mu yang kudus telah memimpin kami, memberkati kami, belajar sebagian daripada firman-Mu. Engkau meteraikan Tuhan firman-Mu di dalam loh hati kami masing-masing. Engkau kobarkan senantiasa ya Tuhan, karena Engkaulah yang mengingatkan kami akan segala firman-Mu. Walaupun kami sudah selesai belajar, namun biarlah firman Tuhan yang hari ini boleh kami terima, boleh tetap Engkau ingatkan kepada kami, sehingga setiap kami memiliki kehausan akan mengerti akan setiap firman-Mu, baik yang hari ini kami terima maupun firman Tuhan yang lain. Karena kami tahu lewat firman-Mu itu pula Engkau telah menuntun setiap hidup kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami rindu minggu depan atau hari-hari lain kami boleh kembali bertemu untuk saling belajar, saling mengisi di dalam diskusi yang alkitabiah. Oleh karena itu Tuhan, pertemukan kami di hari-hari mendatang di dalam kasih sayang Tuhan. Kami percaya pula Tuhan ketika kami berdoa, Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, dan setiap doa yang Tuhan Yesus sudah dengar, pastilah adalah doa yang Engkau sudah kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.